Pemerintah memutuskan memberikan insentif untuk pembelian rumah komersial berupa PPN ditanggung pemerintah sampai 100% alias gratis. Lalu seperti apa ketentuan PPN DTP rumah yang akan diberlakukan tersebut? Kita simak selengkapnya dalam Pemerintah Guyur Insentif PPN Rumah. Masyarakat tertarik. Kita lihat slide yang pertama. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program insentif properti akan diberlakukan selama 14 bulan, mulai dari November 2023 sampai Desember 2024. Saat ini peraturan Menteri Keuangan untuk insentif itu sedang dalam proses harmonisasi dan akan segera diselesaikan. PPN DTP ini diberlakukan bagi rumah dengan harga sampai dengan 2 miliar rupiah, di mana memang kalau kita lihat PPN 11% ini ditanggung oleh pemerintah. Namun insentif ini juga akan diperluas untuk pembelian rumah dengan harga sampai miliar rupiah atau di atas 2 miliar rupiah sampai 5 miliar rupiah. Namun PPN yang di DTP-kan ini sampai 2 miliar rupiah. Artinya untuk harga rumah di atas 2 hingga 5 miliar rupiah masih membayar PPN-nya seperti semula. Tapi sampai dengan 2 miliar rupiah pertama ini akan ditanggung oleh pemerintah. Dan Sri Mulyani menerangkan fasilitas PPN DTP ini akan diberikan untuk pembeli rumah satu rumah per satu NIK atau NPWP. Untuk PPN DTP dari perumahan ini didesain dan diharapkan sudah terbit mulai bulan November. Lantas apa aja sih syaratnya? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ke slide berikutnya, ini tadi lagi-lagi Menteri Keuangan begitu ya, Menkyu menambahkan fasilitas PPN DTP ini diberikan kepada satu orang pribadi berdasarkan NIK atau NPWP atas perolehan satu unit rumah dan tidak membebankan prasyarat lainnya. Sehingga memang masyarakat yang pernah menerima fasilitas tersebut pada masa COVID-19 ini tetap berhak digunakan insentif tersebut. Kebijakan tersebut juga menyasar kelompok orang pribadi dengan tabungan di atas 500 juta rupiah. Ini untuk membelanjakan dana mereka kepada investor properti. Jadi dengan begitu ini diharapkan real estate ini dapat membangun kembali pada 2024. Dan tentu saja memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, insentif berikutnya yaitu biaya administrasi pembelian rumah yang diberikan kepada hanya masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi MBR yang membeli rumah dengan nilai maksimal 350 juta rupiah ini bisa memperoleh insentif biaya administrasi dengan nilai bantuan sebesar 4 juta rupiah. Ya. Di samping insentif pembelian rumah, ini Kementerian Keuangan juga memberikan tambahan anggaran kepada Kementerian Sosial untuk program Rumah Sejahtera Terpadu dengan nilai 20 juta rupiah per rumah. Ya, anggaran itu digunakan untuk memperbaiki rumah masyarakat yang membutuhkan agar dapat menjadi tempat tinggal yang layak huni. Ya, sebelumnya memang Kementerian Keuangan ini akan menggelontorkan anggaran sebesar 3,2 triliun rupiah untuk memberikan insentif kepada sektor perumahan. Kebijakan ini pun memberikan atau diberikan untuk melindungi perekonomian dalam negeri di tengah memang masih banyaknya resiko ketidakpastian global. Dirinya juga menjelaskan pemerintah akan menanggung PPN untuk penjualan rumah yang harganya di bawah 2 miliar rupiah. Artinya ini tidak dipungut biaya PPN untuk pembelian rumah baru ya. Dan insentif ini juga akan diberlakukan mulai November hingga Desember 2023. Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah juga akan memberikan insentif ke masyarakat berpenghasilan rendah berupa bantuan biaya pengurusan administrasi rumah senilai 4 juta rupiah hingga memang Desember 2024. Ia menjelaskan insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Lantas, dengan adanya insentif properti ini bagaimana dampaknya ke KPR? Kita simak ke slide berikutnya. Ya, nantinya kalau kita lihat ya, harga rumah sampai dengan 2 miliar rupiahan ini mendapat insentif PPN 0% begitu ya, alias dibebaskan dari PPN. Nah, dengan adanya insentif ini, dus kinerja kredit perbankan juga harusnya bakal ikut terkerek begitu ya. Bahkan jika berkaca pada tahun sebelumnya, ini banker menyebut insentif dapat mengerek penyaluran kredit hingga 20%. Dan kalau kita dengarkan ya pernyataan dari korporat sekretari PT Bank Negara Indonesia Tbk ini Oki Rushartomo ini mengatakan pihaknya optimis kebijakan insentif tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya minat masyarakat
untuk memiliki rumah sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis KPR perbankan. Terlebih segmen yang dibidik primary market ini khususnya pembelian properti di mitra pengembangan BNI. Dan BNI juga menargetkan ini penyaluran KPR BNI Geria tahun 2023 dapat tumbuh di atas 10% secara tahunan. Dan kalau kita lihat memang senada dengan Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga, ini Noviandi Wahyudi mengatakan pihaknya juga sangat optimis sekali dengan adanya kredit ini, bahkan dirinya menilai ini mampu mengerek permintaan kredit KPR bank hingga 2 digit. Sementara itu ada juga Korporat Sekretari Bank Mandiri, ini Rudi Asaturida, ini mengungkapkan bahwa memang daya beli masyarakat ini dapat terdorong begitu ya hingga 5 miliar rupiah mulai November 2023 hingga Juni 2024. Adapun memang penyaluran kredit KPR Bank Mandiri hingga September 2023 ini sudah mencapai atau telah mencapai 53,4 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 11% secara tahunan dibandingkan tahun lalu begitu ya. Dan kalau kita lihat pada tahun ini Bank Mandiri juga optimis sekali dapat mencapai target penyaluran KPR sebesar 54 triliun rupiah hingga akhir tahun. Di sisi lain, Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafur ini mengatakan stimulus ini juga bukan hanya akan menggerakkan kredit rumah subsidi namun juga rumah non subsidi di sisa akhir tahun 2024 mendatang. BTN juga sebelumnya sudah sebenarnya belum merilis begitu ya kinerja kuartalan ketiga 2023, namun memang berdasarkan data per Agustus, Bank BTN ini telah menyalurkan kredit KPR sebesar 248,47 triliun rupiah atau tumbuh 10,3% secara tahunan. Ya, pemirsa memang itu tadi ya, terkait insentif rumah dari pemerintah yang akan dijalankan hingga Desember 2024 mendatang. Waktunya sangat panjang sekali. Tentu dengan adanya insentif ini dapat mempermudah masyarakat yang ingin memiliki rumah.